Kita mulai saja untuk pembelajaran IPA ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umur dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Selamat siang anak-anak. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Sebelum kita mulai dalam pelajaran IPA, Ustadz tekankan ya, jangan ada yang mencoret-coret PowerPoint ya, jangan ada yang mencoret-coret PowerPoint. Itu adalah sebuah perbuatan zalim ya. Ustadz ingatkan lagi, kalian sudah kelas 2 ya, kalian sudah kelas 2. Ustadz tidak akan menganggap kalian anak baru lagi tentunya. Yang belum dapat buku, silahkan setelah pembelajaran bisa hubungi Ustadz Andri ya. Sekarang kita mulai. Yang sudah membawa bukunya silahkan buka halaman 3 ya, buka halaman 3. Baik, pada bab 1 ini Ustadz tidak mau memanjakan kalian, kita langsung rumus. Ya. Kelas 1 tadi sudah ada 5, kelas 7A 5 orang, kelas 7B 7 orang yang mendapatkan nilai poin tambahan, berhasil menyelesaikan challenge dari Ustadz ya. Kita lihat kelas 2 ini seperti apa ya. Ustadz berharap banyak dari Ulum, Rafid, Mukhlas, Sayed ya, ada matematikanya nilainya 100 Sayed ya. Berharap banyak Ustadz dari kalian ya. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan. Mungkin di kelas SD dulu ya, kalian sudah mempelajarinya. Sekarang kita akan mempelajari lebih dalam lagi ya. Apakah kalian pernah melihat laju mobil di jalan tol? Siapa yang pernah naik mobil di jalan tol? Angkat tangan. Di sini Ustadz tidak ingin ada voice ya. Ustadz mau yang sudah angkat tangan saja. Tidak boleh ada voice. Yang sudah pasti kalian lihat ya. Setiap mobil itu melajunya pasti konstan ya. Kalau tidak di 100 km per jam, 80 km per jam ya. Kemudian, apakah kalian pernah melihat buah kelapa jatuh dari pohon? Atau buah mangga? Yang pernah angkat tangan? 6. Mukhlas nih lihat di mana nih? Jika kalian pernah melihat buah jatuh dari pohonnya, itu salah satu contoh dari GLB ya. Kemudian apakah kalian pernah bermain Tamiya? Siapa yang pernah punya Tamiya? Oh, Gani. Tamiya di trek lurus ya, baik di trek lurus atau di treknya, dia konstan larinya ya. Nah, semua contoh-contoh di atas itu adalah contoh dari GLB, gerak lurus
beraturan. Artinya lajunya konstan. Sekarang, apakah kalian pernah melihat mobil mendekati lampu merah? Jadi mobil dari jalan tol keluar, sudah keluar jalan tol. Ada lampu merah. Apa yang terjadi? Pasti dia ngerem. Dan ketika ngerem pasti memperlambat, ya. Kemudian, apakah kalian pernah melihat motor menjauhi lampu hijau? Pasti dia akan mempercepat. Dari 0 kecepatannya menuju 60 km atau 200 km, ya, seperti Rossi. Kemudian, apakah kalian pernah melihat sepeda? Nah, sekarang lagi musim sepeda nih. Siapa di rumah yang punya sepeda? Angkat tangan. Nah, yang punya sepeda lebih boleh kirim ke rumah Ustadz, ya. Silahkan. Ketahuan Ustadznya nggak punya sepeda, ya. Fabian gemuk ya sekarang. Nah, Rido nih rambutnya harus dipotong kamu, Rido. Nah, jika kalian melihat sepeda yang sedang mengerem, ya, dia akan memperlambat, ya. Itu maka 3 di atas disebut contoh dari GLBB, yaitu gerak lurus berubah beraturan, ya. Contoh-contoh ini ditulis, diingat, ya. Nanti ketika ujian harian akan lebih mudah kalian mengerjakannya. Kemudian, sekarang kita akan bahas letak perbedaan GLB dan GLBB. Ini challenge pertama. Ya, ini challenge pertama. Silahkan chat Ustadz, apa perbedaan GLB dan GLBB? Yang tahu Ustadz kasih nilai tambahan. Silahkan sekarang. Apa perbedaan GLB dan GLBB? Khairulum, GLBB makin cepat, GLB makin cepat, GLBB makin lambat. GLBB memang ada yang makin lambat, tapi ada juga yang makin cepat. Ya, ini kurang lengkap, ya. Siapa lagi? Ustadz kasih waktu 1 menit, ya. Apa perbedaan GLB dan GLBB? Ulum bolehlah berani menjawab. Ustadz kasih setengah, ya. Muhammad Zaidan, GLB gerak lurus yang tidak berubah, lurus terus, tidak berubah atau berhenti. GLBB gerak lurus yang berubah, yaitu seperti ketika melaju lurus tiba-tiba berhenti. Mendekatilah Zaidan, mendekatilah. Ustadz kasih 5 orang pertama, ya. Belum, Zaidan. Rafa. Pada dasarnya perbedaan antara GLB dan GLBB adalah kecepatannya. Pada GLB kecepatan benda tetap tidak berubah, itu berarti percepatannya 0. Di sisi lain kecepatan semenjak pembelajaran online di sini, ya, Ustadz apresiasi kepada Rafa. Kenapa jawabannya itu
dari skala 100 ya 70, 80, 90 ya. Luar biasa. Ustaz langsung jempol. Rafa lumayan ya. Rafa paling mendekati ya. 2 orang lagi. Fikri, GLB, gerak lurus beraturan. Itu pengertiannya nak, ya berbeda memang. Yang Ustaz tanyakan di sini titik perbedaan yang paling jelas, bukan dari pengertiannya ya. Itu artinya memang ya beda, pasti beda ya. Fikri tapi bagus, sudah mau mencoba untuk menjawab. Mahathir, GLB, kecepatan yang tidak berubah. Boleh ya. GLB itu memang kecepatannya konstan ya. Tapi GLBB tidak dijawab, setengah ya. Mahathir. Ya. Satu lagi. Oh, ini tambahan dari Mahathir. GLBB yang bisa berubah ya. Secara garis besar seperti kata Mahathir ya. Seperti itu ya perbedaannya. Mungkin cukup ya. Cukup. Mentok terakhir di Mahathir ya. Sudah cukup. Sudah tidak ada yang pegang HP lagi untuk chat. Selesai ya. Sekarang kita kembali untuk melanjutkan pembelajaran. Kembali ke monitor. Kita lihat jawaban yang tepat itu adalah kita bahas di sini. Apa sih perbedaan GLB dan GLBB? Agar kalian lebih memahami, Ustadz akan berikan contoh di sini ya. Contohnya adalah mobil roda 4. Mobil itu ada roda 9, ada roda 8 ya. Roda 9 itu roda 8 itu kayak truk dan sebagainya ya. Kita ambil yang roda 4 seperti Ferrari ya. Kemudian Mercedes-Benz ya, itu insya Allah jadi mobil-mobil kalian nanti ya, insya Allah. Nah, terjadi GLBB ketika bergerak konstan di jalan tol atau di jalan raya, tetapi pada umumnya lebih banyak yang konstan itu ketika di jalan tol. Antara 80 pasti 80 terus ya. Terjadinya GLBB ketika memperlambat saat mendekati lampu merah ya. Ketika sudah keluar dari jalan tol ada lampu merah, otomatis dari kecepatan 60 menurun 60, 50, 40 sampai 0 ya. Maka ketika mobil bergerak konstan maka tidak ada percepatan. Simbol percepatan itu adalah alfa. Seperti ini ya. Alfa. Artinya tidak melambat ataupun tidak menambah cepat. Jadi GLB adalah gerak yang konstan ya. Sedangkan ketika mobil bertemu lampu merah, mobil akan melambat. Proses melambat akan mengurangi kecepatannya. Mengurangi kecepatannya tidak langsung 0. Tetapi bertahap. 60, kemudian 50, 40, 30, 10 baru 0 ya. Itu adalah contoh dari GLBB. Saat mengurangi kecepatan di sana terdapat perubahan kecepatan, yaitu disebut perubahan percepatan. Lambang percepatan itu adalah alfa. Jadi letak perbedaan GLB dan GLBB terdapat di percepatan. GLB tidak ada percepatannya, sedangkan GLBB terdapat perubahan percepatan, baik itu lebih laju atau lebih lambat. Ini kalian ingat ya. Ini kalian harus ingat. Kita lanjut. Ada 2 pembahasan, GLB gerak lurus beraturan dan GLBB gerak lurus berubah beraturan. Pada pertemuan kali ini kita akan fokus membahas GLB ya, gerak lurus beraturan. Lihat kalian di buku halaman 3 ya. Di buku halaman 3 di sana terdapat gambar Tamiya ya.
yang sedang melaju. Kemudian kalian juga lihat halaman 5. Halaman 5, di sana terdapat seorang atlet sedang berlari serta ada mobil yang sedang bergerak, ya. Di sana terjadi GLB di mana seorang atlet menempuh jarak 30 meter dalam waktu 6 sekon atau 6 detik. Artinya setiap detiknya atlet tersebut menempuh jarak 5 meter. Artinya kecepatannya konstan, tidak ada perubahan. Maka disebut GLB, gerak lurus beraturan, ya. Seperti kata Ustadz tidak mau main-main dengan kelas 2, ya. Sudah cukup 1 tahun kalian Ustadz manja. Pertemuan pertama ini tidak ada lagi bahas yang mudah-mudah, langsung rumus, ya. Ini ada 3 rumus. Ada 3 rumus. 1 rumus akan ada 1 contoh soal, ya. Kita bahas rumus yang pertama, ya. Rumus yang pertama ini V sama dengan S per T, ya. V sama dengan S per T. Ini adalah 3 ini adalah rumus GLBB, ya. Ketiga ini adalah rumus GLB, Ketiga ini adalah rumus GLB. Silahkan kalian catat. Yang ini silahkan kalian catat. Catat sekarang, karena akan berkaitan dengan nanti latihan soal. Ya. Ini rumus 1, rumus 2, dan rumus 3 ini adalah rumus GLB, ya. Rumus yang kedua itu untuk mencari S. Untuk mencari S, rumusnya adalah V dikali T. Ingat dalam pembelajaran IPA, titik itu sama dengan perkalian, ya, dikali. Apabila kalian mendapatkan rumus seperti ini, S sama dengan V titik T, maka artinya V ini dikali T, ya. Kemudian rumus yang ketiga, T sama dengan V dikali S. V dikali S. V dot S, ya. V dikali S. Keterangannya adalah V ini adalah kecepatan, satuannya meter per sekon. Satuan ini jangan sampai lupa kalian tulis, ya. Karena jika jawabannya angkanya benar tapi satuannya salah, Ustadz salahkan. Kemudian T di sini sama dengan waktu. Satuannya S, sekon, ya. Kemudian S di sini ini adalah menunjukkan jarak, ya. Satuannya adalah meter. Ingat, satuan ini sudah menjadi ketetapan bahwa rumus GLB, satuan untuk kecepatan adalah meter per sekon, satuan untuk waktu adalah sekon, dan satuan untuk jarak adalah meter, ya. Ustadz kasih waktu untuk mencatat, silahkan 1 menit, ya. Silahkan dicatat karena ini akan berkaitan dengan contoh soal kita selanjutnya. Nah, kita mulai contoh soal, ya. Sebuah mobil bergerak sejauh 960 meter, hampir 1 kilo, ya, selama waktu 1 menit. Maka yang ditanyakan adalah berapa kecepatan mobil tersebut, ya. Setiap dalam menjawab rumus-rumus atau pertanyaan yang perhitungan dan juga rumus, ya, harus selalu diingat bahwa ada yang namanya diketahui dan ditanya. Nah, di sini yang diketahuinya apa? Tentu yang pertama adalah 960 meter ini adalah jaraknya, ya. Kemudian yang kedua adalah 1 menit, ini adalah waktunya. Kita lihat. Nah, di sini kita diketahuinya waktunya 1 menit. Karena tadi rumusnya T ini menggunakan satuan apa? Satuan sekon. Jadi kita rubah ke detik, ya.
sekon itu detik. Kita rubah ke detik. 1 menit sama dengan 60 detik ya. Kita tulis di sini 60 detik. Maka S sama dengan 960 meter. S ini jarak, T waktu, S jarak. Jaraknya kita turunkan. 960 meter kita masukkan. Yang ditanya apa? Maka berapa kecepatannya? Yang ditanya kecepatannya, maka menggunakan rumus V. Ini berarti menggunakan rumus pertama. Challenge yang kedua adalah silahkan kerjakan. Jawabannya di chat ke Ustadz Andri. Yang benar jawabannya Ustadz kasih nilai tambahan. Silahkan. Rumusnya tadi sudah ada ya. Rumus pertama, V sama dengan S per T ya. Silahkan dicari. Muhammad Nabil Hazimi. Muhammad Nabil Hazimi. Jawabannya adalah 16. Ustadz ambil di sini 5 ya. Ustadz ambil 5 tercepat. Muhammad Nabil Hazimi 16 ya. Kemudian saya catat dulu ya. Muhammad Nabil Hazimi, Ahmad Fitri Rahmani. Ahmad Fitri Rahmani. Zaidan. Muhammad Faris. Haikal. Satu, dua, tiga, empat, lima. Sudah cukup. Ada 5 orang yang sudah menjawab ya. Ada 5 orang sudah menjawab. Kita lihat. Sudah. Semuanya sudah. Menghitungnya sudah. Mukhlas sudah. Fokus ke HP kalian lagi. Fokus ke HP kalian lagi. Fitrianur sudah. Fokus ke HP kalian lagi. Ya. Jawabannya kita lihat. (16 meter per sekon). Dari mana? Kita masukkan rumusnya. V sama dengan S per T. V sama dengan 960 dibagi 60. Ya, bukan dibagi 1, tapi dibagi 60. Maka hasilnya 16 meter per sekon. Ingat, jawaban IPA harus selalu mensandingkan satuannya. Ya. Jika jawabannya hanya 16 kurang lengkap, ya. Yang benar adalah jawabannya dari Zaidan dan Haikal. Paling benar jawabannya Zaidan dan Haikal. 16 meter per sekon, ya. Jawaban dari Nabil Hazimi, kemudian Rahmani dan juga Faris 16 betul ya, tetapi kurang lengkap. Jadi Ustadz kasih apresiasi, nilainya setengah ya. Nilainya setengah. Baik, ini adalah contoh soal yang pertama. Kita menerapkan rumus GLB yang pertama, yaitu mencari kecepatan. Ya, silahkan dicatat. Yang tidak menjawab, silahkan dicatat. Atau yang jawabannya tidak sama, silahkan mengikuti jawaban yang ini. Ya, kita lanjut lagi. Contoh soal kedua, siap-siap ya. Siap-siap. Yang sudah mendapatkan nilai boleh langsung mengikuti challenge ini lagi. Boleh, silakan. Ya. Kita masuk contoh yang kedua. Berapa jarak yang ditempuh atlet yang berlari selama 10 sekon dengan kecepatan konstan 3 meter per sekon? Ini yang sudah diketahui apa? Waktunya sudah diketahui,
kemudian kecepatannya sudah diketahui juga. Jadi yang ditanya apa? Kecepatan sudah diketahui, waktunya diketahui, tinggal satu yang belum diketahui, itu yang kita cari ya. Maka diketahui V-nya sama dengan 3 meter per sekon, T-nya sama dengan 10 sekon. Jarak tempuh yang kita tanya. Silahkan, yang paling cepat mendapatkan poin tambahan. Berapa jawabannya? Haikal. Haikal 60 meter per sekon, 16 meter per sekon. Oh, ada di bawah ya? Di bawah. Oh, ini dia. Oh, berarti dimulai dari Fidra Nur. Insyaallah, Fidra. Fidra 30 meter. Ya. Fidra menjawab 30 meter. Ustadz minta 5 pertama ya. Jadi yang chatnya sudah di bawah-bawah ini berlegowo ya. Kemudian ulum 30. Jawabannya ya. 30 apa ulum nih? 30 meter ya. Zaidan 30 sekon ya. Oke. Muhammad Faris 30 meter. 1, 2, 3, 4, 5. Satu lagi. Faris, kemudian Fitri Rahmani. Oke, sudah dapat ya 5 orang tercepat, sudah selesai. Silahkan kembali lagi, fokus lagi ke HP kalian ya. Sudah selesai semuanya. Challenge yang kedua sudah selesai, kembali ke HP kalian semua ya. Sekarang kita lihat jawaban siapa yang benar. Apakah jawaban Fidra dan kawan-kawannya, apakah jawaban Zaidan ya. Maka jawabannya adalah masukkan rumus yang kedua. S sama dengan V kali T. Maka V-nya dimasukkan 3. T-nya 10 sekon dimasukkan 10. Maka 3 kali 10 sama dengan 30. Ini adalah yang ditanyakan jarak. Tadi jarak itu satuannya apa? Jarak itu satuannya meter, bukan S atau bukan meter per sekon ya. Maka jawaban yang benar adalah 30 meter. Selamat kepada Fidra, Ulum, Faris dan Fitri Rahmani ya. Kalian mendapatkan poin tambahan. Sudah 20 ya kalian. Nah, ini silahkan dicatat. Ustadz kasih waktu 1 menit untuk mencatat. Catatan ini jangan hilang. Insya Allah ini bisa membantu kalian dalam ujian harian. Karena sekali lagi ditekankan, ujian harian, penugasan harian, bobot poinnya adalah 60% ya. Jadi sangat besar. Manfaatkan sebaik-baiknya. Silahkan dicatat. Ustadz kasih waktu 1 menit. Silahkan HP-nya dinyalakan lagi videonya, karena tadi kalian sedang menulis ya, mencatat rumus. Sekarang silahkan HP-nya difokuskan lagi ke muka-muka tampan kalian ya. Sastra Hidayat, Sayyid Hasan, Satir Gani, Fitri Rahman ini alhamdulillah ya bisa mengikuti pelajaran walaupun memang
pindahan ya. Dan di sini teman-teman yang atau anak-anak santri yang sudah mulai dari kelas 1 jangan terlena atau jangan menghilangkan fokus kalian dalam belajar ya. Sudah dicatatnya, kita lanjut. Seperti Ustadz katakan tadi, kita ada 3 rumus. Maka ada 3 contoh soal. Nah, berarti yang sekarang adalah soal terakhir. Ayo, semangat soal terakhir nih. Bobotnya ini Ustadz ambil 10 ya, karena terakhir ini Ustadz ambil 10 tercepat ya. Ustadz ambil 10 tercepat. Contoh soal GLB nomor 3. Berapa waktu yang ditempuh atlet yang berlari sejauh 100 meter? Jarak ya, 100 meter. Dengan kecepatan konstan 5 meter per sekon, V ya kecepatannya. Maka yang ditanyakan adalah T-nya. V-nya 5, S-nya 100, T-nya berapa? Langsung sekarang 10 orang pertama. Yang ditanya T ya. Fidra 20 jawabannya. Khairul Ulum 500 jawabannya. Gadi 500 meter. Rizky Al-Banjari, Masya Allah, Al-Banjari. Rizky Al-Banjari. Haikal. Hanifuddin Ridallah. Jawabannya 500. Satunya jangan lupa ditulis ya. Sastra Hidayat. (500 second). Zaidan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2 lagi. Zaidan. Haikal sudah ya. Syed. Finally Syed. Matematik dapat 100. Masya Allah. Syed. Satu lagi ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Satu lagi. Syed. Haikal sudah. Fadel. Oke, kita tutup. Silahkan fokus lagi ke HP kalian ya. Fokus lagi ke HP kalian. Kita lihat jawaban yang benar adalah menggunakan rumus ketiga, T sama dengan V kali S. 5 dikali 100 sama dengan 500. Maka jawaban yang benar adalah berlari sejauh 100 meter adalah dengan waktu 500 sekon atau 8,3 menit. Yang benar jawaban 500 sekon. Kita lihat. Fidra 20 sekon. Salah ya. Ulum. Naam. Gani 500 meter. Ustadz ambil jawaban yang pertama ya. Al-Banjari 500 sekon. Naam. Haikal 500 sekon. Naam. Ridho 500 sekon. Naam. Sastra Hidayat 500 sekon. Naam. Zaidan 500 sekon. Naam. Syed 500 sekon. Naam. Fadel 500 sekon. Naam. Oke. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 yang benar ya. Selamat. Nama-nama yang saya sebutkan tadi yang benar. Ada 8 orang, insya Allah mendapatkan nilai tambahan ya. Sekarang silahkan dicatat. Ustadz kasih waktu 1 menit karena ini penting. Ini adalah contoh soal untuk latihan ujian harian
di pekan selanjutnya ya. Videonya dinyalakan ya, jangan ada videonya yang dimatikan. Sudah dicatat? Baik, jika sudah dicatat, untuk pembelajaran kita di siang kali ini sudah selesai untuk pembelajaran IPA ya. Selamat kepada santri-santriku yang insya Allah mendapat nilai tambahan ya dari latihan soal 3 ini ya. Kita ada tugas, tugasnya sama seperti tugas kelas 1 ya. Catat semua materi dari awal sampai akhir di buku catatan IPA kalian ya. Fokus di buku catatan IPA. Jangan ada yang nyatet di buku yang lain ya. Fokus di catatan IPA. Setelah dicatat, foto semua catatannya pada pertemuan ini ya. Lalu kirim ke Ustadz Andri ya. Kontak Ustadz atau email bisa tanya ke wali kelas kalian ya. Jangan lupa dikasih nama dan kelasnya ya, agar tidak keliru atau agar tidak tertukar dengan kelas 1 ya. Mungkin itu saja yang bisa Ustadz sampaikan untuk pembelajaran IPA kali ini. Alhamdulillah ya, Ustadz kasih apresiasi kepada yang benar-benar tadi. Berarti kalian sudah bersungguh-sungguh, Ustadz kasih jempol. Insya Allah nanti ketika masuk ke pesantren ada apresiasi dari Ustadz ya, yang sudah serius dalam belajar. Terlihat serius berarti dapat mengikuti challenge, dapat mengikuti instruksi dari Ustadz ya. Terima kasih. Nama-nama kalian sudah ada dicatat di sini di buku ya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallah wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.